adik-adik pernah tersesat? Pernah bingung memilih arah? Atau ragu-ragu dalam menentukan sikap? Misalnya saat mencari jejak di kegiatan pramuka, kita harus menuju ke arah barat, yaitu tempat berkemah. Tidak boleh ke timur karena itu arah sungai. Tidak boleh ke selatan karena itu arah ke hutan. Wah, bagaimana ini? Di hutan tidak ada petunjuk arah. Oh iya, matahari terbenam di sebelah barat. Kita mengikuti saja arah matahari terbenam. Pasti itu menuju arah barat dan sampai di tempat berkemah. Kadang-kadang kita juga mengalami keraguan dalam memilih atau menentukan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya saat memilih arah jalan. Ada 2 contoh yang akan kakak tanyakan ke adik-adik. Contoh yang pertama, Mama sudah berpesan kue di piring adalah jatahnya papa. Adik-adik pun sudah makan kue bagian adik-adik. Tetapi kue jatahnya papa di piring terlihat enak sekali. Apa yang akan adik-adik lakukan? Memaksa mama untuk memberikan kuenya papa? Atau diam-diam mengambilnya saat tidak ada orang melihat? Atau menunggu papa pulang dan minta izin meminta kuenya papa? Contoh yang kedua, ulangan diadakan secara online. Tidak ada seorang pun yang melihat karena papa sibuk bekerja dan mama sibuk di dapur. Buku pelajaran dan modul ada di meja belajar. Apa yang akan adik-adik lakukan? Membuka buku pelajaran untuk mencari jawaban ulangan? Atau mengambil modul untuk melihat jawaban yang sesuai dengan soal ulangan? Atau mengerjakan ulangan dengan jujur tanpa melihat atau meminta bantuan orang lain? Jawabannya adalah ya, betul sekali adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita harus taat. Kita harus mengikuti petunjuk Tuhan. Yaitu contoh yang pertama tadi. Kalau itu memang kuenya papa, ya kita tunggu sampai papa datang. Kemudian minta izin untuk meminta kuenya. Kemudian contoh yang kedua. Kalau itu adalah ulangan, ya kita harus mengerjakan sendiri dengan jujur tanpa melihat modul atau buku pelajaran atau meminta bantuan orang lain. Adik-adik sudah banyak mendengar tentang cara mengikut Tuhan dan hidup dengan cara seperti yang Tuhan inginkan. Jika adik-adik tidak yakin bagaimana melakukannya, jangan khawatir. Biarkan Tuhan menolong adik-adik. Caranya bagaimana? Tekun membaca Alkitab, rajin berbicara kepada Tuhan melalui doa, dan mendengarkan suara Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan adik-adik seorang diri. Seperti yang tertulis di Alkitab Perjanjian Lama, yaitu di Mika 2 ayat 13b. Ya, Mika 2 ayat 13b. Raja mereka akan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Iya adik-adik, Tuhan akan berada tepat di sisi adik-adik setiap hari. Menolong kita menemukan jalan yang benar. Kapan saja kita bergumul untuk menemukan jalan yang benar, Tuhan memastikan kita tidak tersesat. Oke, mari kita akhiri sapaan firman ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih selalu menemani kami. Ajar kami peka mendengar suara Tuhan, taat pada perintah Tuhan sehingga kami tidak tersesat. Dan kami juga memohon kiranya Engkau menjaga kami selalu sehat. Amin. Semangat sehat ya adik-adik semuanya. Dadah.